yaitu suami, anak-anak, dan seluruh keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas perhatian dan bantuan berupa support dan doa dari sejak almarhum sakit serta sampai saat menghembuskan napas terakhirnya, dan juga dari prosesi ibadah semayanan sampai dengan pemakaman. Kami sangat bersyukur karena di tengah masa yang berat ini kami tidak berjalan sendirian. Doa, kunjungan, penghiburan, tenaga, serta dukungan yang diberikan sungguh menjadi kekuatan bagi kami sekeluarga. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada pengurus lingkungan pelayanan 6 Kelawar, pengurus SPIPER lingkungan pelayanan 6 Kelawar, pengurus SPIPER Jemaat Kelawar, pengurus KPIPER Resort Kuala Kapuas, pengurus DPC PWKI Kabupaten Kapuas, pengurus GAU Kabupaten Kapuas, pengurus Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat Kelawar, pengurus Seksi Pelayanan Remaja Jemaat Kelawar, kepada pendeta majelis serta seluruh jemaat Kelawar, dan kepada seluruh pihak, kerabat, sahabat, rekan pelayanan, serta semua orang yang telah memberikan doa, dukungan, moral, perhatian, dan bantuan dalam bentuk apapun yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Doa dan kasih sayang Bapak, Ibu, Saudara sekalian sungguh menghibur dan menguatkan kami di masa sulit ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Hormat kami, suami, anak-anak, dan seluruh keluarga. Berikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, kami mengucapkan selamat merayakan ulang tahunnya, kiranya senantiasa dilimpahkan kasih dan berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Silakan jemaat untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Boleh sambil bertepuk tangan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Suka bagai tak suka.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar penyerangan dan sukacita, biar waktu langit kau rembukan bersorak-sorak.
Sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Terlalu dalam untuk dimengerti karena sungguh besar. Mari jemaat nyanyikan sungguh besar. Sungguh besar. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23 dengan perikop keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang setia, bawa lagu ini dalam doa kita.
Di sore hari yang syahdu ini ya Tuhan, terbentang ungkapan terima kasih dari relung hati kami yang terdalam. Karena cinta Tuhan tidak pernah berhenti di sepanjang jalan hidup kami. Susah dan senang, sakit dan sehat, bahkan gagal dan berhasil adalah warna-warni kehidupan yang kami lalui sampai hari ini silih berganti. Tetapi cinta Tuhan tidak pernah berganti dalam hidup kami. Saat kami mendapati jantung ini masih berdetak dalam tubuh kami, saat nafas ini masih bisa dihela, semua itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan dan kekuasaan kami manusia. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, sentuh hati dan pendengaran kami untuk menerima dan mendengar bagian firman, dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Dan bersama mampukan hamba-Mu menyampaikan suara Tuhan, sehingga apa yang disampaikan ini menjadi kekuatan, semangat, penghiburan, bahkan petunjuk bagi umat Tuhan. Kami berdoa dan menyambut firman-Mu Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Kalau yang bisa nyanyi silakan nyanyi. Ya. Judul lagunya Bento. Ya. Ada sini nama Bento. Silakan kalau ada yang bisa nyanyi. Ya lagi intro. Namaku Bento di luar SD, mobilku banyak karena bertemu orang memanggilku terus kesini. Ya silakan yang bisa nyanyi. Atas ke atas segalanya. Wajahku gandeng, badan sempurna, sekali diriku bisa jalan, bisnisku menjaga, jangan apa saja yang penting aku senang.
Demikianlah penggalan lagu Bento yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris bernama Iwan Fals. Ibu bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, lagu ini menceritakan sebuah kritik sosial yang ditujukan kepada para pemimpin atau masyarakat yang hidup dengan gaya hidup mewah, keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada masa Orde Baru. Kritik sosial terhadap penguasa khususnya saat itu. Bento adalah gambaran tokoh fiksi. Ia seorang pengusaha kaya, tampan dan berkuasa. Hidup bergelimang harta, namun sayang ia terjebak dalam keserakahan dan ia tidak peduli terhadap orang lain. Ia kaya, tetapi ia tidak memiliki hati peduli pada orang lain. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya meminjam penggalan lagu yang dinyanyikan oleh Iwan Fals dengan judul Bento untuk menyampaikan isi hati Tuhan saat ia memerintahkan Nabi Yeremia pada saat ini untuk menegur pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang saat itu dikatakan sebagai gembala-gembala. Para pemimpin Israel pada saat itu, ibu bapak, tidak menjalankan kekuasaan mereka dengan adil. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mereka bertindak serakah. Pokoknya amun aku nyaman, aku kada begaduh orang lain. Yang penting aku nyaman, happy, kaya. Dan dikatakan pada saat ini celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaan hilang dan terseret. Bujur hanya gembala pemimpin, tetapi mereka tidak memperhatikan, mereka tidak mengurus, mereka membiarkan tercerai-berai. Lalu dikatakan Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin atau gembala Israel ini. Ia berkata kepada Yeremia, sampaikanlah suara hatiku dengan keras kepada para pemimpin, para gembala Israel. Akan datang waktunya, waktu Tuhan, bahwa ada seorang pemimpin yang adil, yang hadir dari keturunan Daud, bahwa keadilan itu datang. Ia akan menjadi pemimpin yang memelihara, yang memperhatikan dan membawa kembali umat Israel kembali tinggal di tanahnya sendiri. Pemimpin atau gembala yang membiarkan umatnya terserang, tidak mengurus dan tidak memperhatikan, ada jawayahnya, dia akan menanggung celaka. Nah, ibu bapak, next, hari ini apa yang mau dikatakan firman ini bagi saya dan ibu bapak. Keadilan Tuhan tidak pernah datang terlambat, hanya menunggu waktu yang tepat. Adakah dari ibu bapak, kalau ditanyakan sepanjang umur ibu bapak di dunia ini, merasa ada yang tidak adil? Ada nggak? Pasti ada. Mungkin ada yang merasa Tuhan itu tidak adil. Kenapa cepatnya orang tuaku meninggal? Merasa Tuhan tidak adil. Kenapa ya Tuhan, aku ini pengurus gereja, tapi aku ini sering sakit. Orang itu hanya setahun sekali injak kaki di gereja, itu kalau Natal. Tapi karirnya bagus, ia bahagia dan sebagainya. Atau aku ini sudah uyuh-uyuh belajar, tapi teman yang menyontek dapat nilai yang tinggi. Rasanya tidak adil Tuhan. Aku yang bersusah payah hidup membujur, tapi orang lain kelihatan menang dan bahagia. Atau misalnya, aku ini sudah jenjang harus naik jabatan, tapi yang di bawahku bisa menyelip aku. Aduh, rasanya sakit hatiku. Kemanakah Tuhan? Aku ini sudah sampai pada waktunya promosi naik jabatan, tapi orang lain pintar banar cari muka, pintar banar menjilat, bisa dapat posisi yang strategis. Lalu ibu bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, apakah dunia ini baik-baik saja? Sementara kita yang hidup benar, hidup jujur, dalam takut akan Tuhan, diselip orang, diculasi orang, bahkan orang bisa kelihatan bahagia daripada
bersama dengan lagu Bento mengingatkan kita. Ibu Bapa, jika Tuhan masih mempercayakan kita nafas kehidupan di tengah dunia ini, biarkan orang lain yang hidup curang dan jelas. Tuhan itu tidak tidur, Ibu Bapa. Hari ini mungkin kita menderita karena kita hidup jujur, baik dan adil. Tunggu saja waktu Tuhan. Tuhan pasti mengangkat kita. Karena itu yang pertama firman ini mengingatkan saya dan Ibu Bapa. Sebagai pemimpin yang baik, mari kita terlebih dahulu menjadi pelayan yang baik. Mari kita memulai bagi diri kita sendiri, memimpin diri kita. Kita tidak malas, kita disiplin, kita mau hidup seimbang rohani dan jasmani. Ibu Bapa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan saya secara pribadi bagaimana menjadi gembala yang baik untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Bukan hanya pintar berbicara di mimbar, tetapi harus memiliki hati merangkul, melawan, memperhatikan. Karena itu Ibu Bapa, jangan takut atau segan untuk menegur para pemimpin umat, para pendeta, para Ibu Bapa penyatuan diakan, agar tidak egois, agar tidak memilih-milih jemaat karena ia berpangkat, karena ia berduit, atau karena ia punya nama, lalu banyak kita pergi ke rumahnya. Tapi jika jemaat itu biasa-biasa saja, bisa dihitung dengan jari. Jemaat harus mengingatkan kami, harus menegur kami, supaya kami juga menjadi sadar dan dalam pelayanan kami tidak memandang muka. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan Ibu Bapa bahwa ketidakadilan tidak pernah berkuasa selamanya. Ingat Ibu Bapa, ketidakadilan itu tidak pernah berkuasa selamanya. Siapa yang memulai sebuah kepemimpinan dengan curang atau culas, dengan kebohongan, atau hanya ingin mementingkan diri sendiri, pada waktunya ia akan menuai itu. Karena itu mari kita, jika dipercayakan sebuah jabatan atau kekuasaan, kita meletakkannya di bawah kaki Tuhan, supaya hikmat Tuhan menuntun kita, supaya kita tahu mana yang benar ataupun yang tidak. Yang terakhir, firman Tuhan hari ini juga menerangi mata hati kita. Tidak ada abadi di dunia ini, termasuk jabatan dan posisi. Hidup bukan hanya tentang memberikan arti. Sekali lagi, tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk jabatan dan posisi. Hidup bukan hanya tentang materi, tetapi harus memberikan arti. Artinya Ibu Bapa, selama Tuhan masih mempercayakan kita nafas hidup, kekuatan, jangan kita silau dengan jabatan atau posisi, karena semuanya akan bergeser, bahkan semuanya akan berganti. Tetapi harus hidup ini memberi arti. Bagaimana bila waktunya sudah tidak punya jabatan atau posisi, yang kita tinggalkan adalah nama baik, yang kita tinggalkan adalah kebaikan di hati setiap orang. Akhirnya, biarlah kita semua tidak seperti Bento yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mau hidup di dalam tangan kasih Tuhan, ditegur, diketuk untuk selalu hidup benar di tengah dunia ini. Karena Tuhan tidak pernah tidur, Ia pasti menjawab dengan segala waktunya, hanya menunggu waktu yang tepat, sabar dan tekun berdoa. Tuhan menolong kita semua. Anak Tuhan, semangat dan puji Tuhan. Kita akan diberkati pada saat ini dengan pujian yang disampaikan oleh Ibu Bapa Penatua dan Diakan Lingkungan Pelayanan Umat Jemaat Kawal. Silakan.
dalam setiap juang hidup di dunia ini. Di hadapan-Mu, kami mengaku akan keberadaan kami. Jujur, kadang ketidakadilan kami terima. Bahkan ketidakadilan itu menyakitkan hati kami. Tapi hari ini ya Bapa, kami diingatkan dan diteguhkan iman kami bahwa itu bukanlah akhir dari segala keadaan. Semua karena kasih sayang, kemurahan Tuhan. Karena itu pilihlah kami umat. Dengarkanlah setiap teriak minta tolong kami, bahkan setiap minta doa kami, agar keadilan Tuhan itu terjadi. Karena Tuhanlah Sang Penolong hidup kami yang berarti. Ampun kami jika sebagai pemimpin di tengah dunia ini, pemimpin bagi diri, keluarga, ataupun dalam jabatan kami ini sesungguhnya menjadi berkat, memberi arti atau manfaat bagi banyak orang. Karena disitulah hakikat hidup kami di dunia ini, untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Karena Tuhan sudah lebih dulu menjadi berkat bagi kami. Di tempat ini Tuhan, dengarkanlah setiap kata hati kami, agar keluarga rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, rukun dan harmonis, suami dan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, diberkati setiap profesi pekerjaan kami. Tuhan selalu memberikan kami hikmat, akal budi, kami diberikan semangat
dan selalu hidup dalam kejujuran, sehingga setiap berkat yang masuk ke lubuk hidup kami karena berkat dari Tuhan, bukan karena hasil kecurangan ataupun karena kami menipu ataupun korupsi. Karena itu Tuhan, biarlah keadilan-Mu selalu ada di depan, di belakang, di kiri dan kanan hidup kami. Karena hanya Tuhan sumber berkat yang terbaik bagi kami. Berkati anak-anak kami sehat dan kuat, menerima masa depan yang baik di dalam proses pendidikan. Hormat pada orang tua, takut Tuhan, dan diingatkan kami anak-anak untuk tetap setia, merawat, mendampingi, mendoakan orang tua kami. Apapun keberadaan orang tua kami, mereka adalah wakil Tuhan yang pertama yang Tuhan percayakan bagi kami di dunia ini. Mereka berbahagia dalam cinta perhatian anak, menantu, dan cucu. Kuatkan tubuh kami yang saat ini lemah, sembuhkan kami yang saat ini sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Diberkati Tuhan obat, makanan, minuman yang masuk ke tubuh kami. Cinta orang-orang terkasih menjadi semangat bagi kami bahwa hari esok lebih baik yang Tuhan sediakan. Dan hiburkanlah kami yang berduka karena perpisahan, oleh kematian, oleh perceraian, atau karena berbagai alasan yang mengakibatkan kami terpisah dengan orang-orang tercinta. Tuhan membangun hati kami dan menghadirkan pelangi di balik setiap duka yang kami alami. Berkati kami yang bersuka karena sepanjang minggu ini satu umur dalam kelahiran bulan pernikahan Tuhan beri, agar kami selalu mengucap syukur bahwa pertambahan umur yang kami terima adalah semata karena kemurahan Tuhan. Dan kami dulu dalam doa bagi jemaat Kalawang, khususnya lingkungan tempat yang saat ini sakit. Cucu dari Bapak Ismail Tuhan yang bernama Gio, 4 hari sudah diopname di rumah sakit Palangkaraya karena sakit demam berdarah. Teman hidup Bapak Guntur Pandu yang Ibu Heruwati sakit. Kami berdoa bagi kedua saudara kami, Ananda Gio dan Ibu Heruwati. Saat mata kami tidak melihat mereka, tapi hati kami menyatu dalam doa. Tuhan menyembuhkan, menguatkan, dan Tuhan memberikan semangat agar mereka juga dipulihkan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Kabupaten Kapuas, agar tanah, air, dan udara diberkati Tuhan dengan baik. Penginjil, pemberita, vikaris, dan seluruh kami yang memberi diri dalam pelayanan, duka ataupun suka, Tuhan berkati. Dan biarlah setiap pelayanan kami bukan untuk dipandang manusia, tetapi menjadi hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini Tuhan tahu hati kami umat-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan mari bersama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sembah syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dengarkanlah nas pengantar. Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya
di depan orang-orang yang Engkau kasihi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Kamu genang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benarlah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, berbatu yang berat, digantinya berkat. Kita kembali dari bait yang pertama. Kamu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benarkah dilakukannya terhadap umatnya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Mengasihi, Ya Tuhan, pakailah hidup kami. pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. amin. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aku hendak sambil menari nyanyikan yang merdu, tembus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun awas menatnya, riang gembira bermazmur, ikut
3, 2, 1. Semangat. 3, 2, 1. Yes.